Jangan lupa like, subscribe, and nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan renovasi kantor Madrasah Aliyah. Karena sebelumnya ruang guru dan ruang perpustakaan itu tidak memiliki sekat atau pembatas. Melalui video ini kita sama-sama belajar membagi satu ruangan menjadi dua ruangan. Di sini saya sudah membuat rangka dasar atau penopang kayu-kayu yang akan kita pasang nantinya. Rangka dasar yang saya pasang di awal ini, mohon maaf karena saya tidak bisa menunjukkan gambarnya teman-teman, karena HP yang saya gunakan untuk nge-record itu jatuh pada saat saya nge-record video pertama. Itulah mengapa saya tidak bisa menunjukkan videonya teman-teman. Lanjut, setelah kita membuat rangka dasar, kita harus mengetahui lebar dan panjang kalsibor yang akan kita pasang nantinya. Dan ukuran kalsibor panjang kali lebarnya itu 121 kali 244. Langkah selanjutnya kita mengukur kayu sesuai dengan lebar kalsibor agar nantinya kalsibor dapat dengan mudah dipaku dengan kayu atau rangka yang telah kita buat. Setelah mendapatkan ukuran yang sesuai, saya memotong kayu dengan mesin somel. Mesin somel ini dapat mempermudah kita memotong kayu. Setelah saya mendapatkan ukuran dan memotong kayu yang telah dipotong saya gabungkan dengan rangka yang saya sudah buat di awal tadi. Jadi pakunya itu samping kiri dan kanan, setelah itu dipaku bagian atas. Untuk mendapatkan ukuran yang sesuai, kita harus mengukur dengan penuh perhitungan. Untuk mendapatkan lebar dan luas yang sama, kita harus mengukur bawah dan atas agar mendapatkan ukuran yang sama. Tahapan inilah yang akan kita ulangi secara terus-menerus. Tinggi kalsibor 244 cm. Jadi kayu yang saya paku barusan itu tingginya 244 cm yang akan kita pasangkan nantinya kalsibor. Dan tinggi plafon itu 3 meter 44 cm. Jadi saya menambahkan 100 cm di atas kalsibornya. Berbicara soal kalsibor adalah bahan yang paling bagus digunakan untuk membuat sekatan ruangan. Karena kalsibor ini sudah tahan air dan sudah tahan api. Jadi walaupun atap kita bocor, kalsibor ini tidak akan rusak. Akan tetapi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kalsibor ini sangat rentan terhadap benturan benda-benda keras. Maka dari itu pada saat kita memindahkan meja, kita harus berhati-hati agar mejanya tidak terkena kalsibornya. Karena kalau kalsibornya kena, otomatis akan pecah. Karena kalsibor ini hanya tahan terhadap air dengan api. Sebenarnya banyak alternatif untuk membuat sekatan. Ada triplex, ada gipsum, dan bahan-bahan untuk membuat sekatan lainnya. Terlepas dari itu semua, setiap orang memiliki selera. Jadi teman-teman silahkan menggunakan bahan bangunan apa yang kira-kira cocok di lokasi teman-teman. Step selanjutnya menambahkan balok setiap 60 cm. Jadi jarak yang akan saya pasangkan nanti ini setiap 60 cm saya tambahkan balok agar kalsibor yang kita pasang lebih kuat dan lebih kokoh. Semakin banyak kayu yang kita pasang setiap jarak, maka itu akan membuat kalsibor yang terpasang akan lebih awet. Berbicara soal kayu yang dipasang dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan 3 menjadi 4, sebenarnya membuat rangka ini masih bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan besi baja ringan. Kan tetapi saya belum menguasai menggunakan besi baja ringan.
Maka dari itu saya menggunakan balok 5x5. Dan kalau menggunakan balok, pembuatannya lebih praktis, lebih mudah ketimbang menggunakan besi baja ringan. Besi baja ringan dan kayu itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik itu dari segi harga maupun dari segi ketahanannya. Terlepas dari itu semua, teman-teman dapat memilih antara besi baja ringan ataupun balok. Tapi kalau menurut saya lebih efektif menggunakan balok. Ini hanya pendapat ya teman-teman. Selebihnya silakan menilai sendiri mana yang baik antara besi baja ringan ataupun menggunakan rangka balok kayu. Karena sejatinya saya ataupun teman-teman selalu menginginkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu silahkan memilih antara besi baja ringan ataupun balok kayu. Saya memilih balok kayu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena ruangan yang sebelumnya dibongkar masih menyisakan banyak kayu-kayu yang masih bisa digunakan kembali. Sedangkan kalau saya menggunakan besi baja ringan, otomatis kayu ini tidak akan terpakai lagi, akan menjadi sampah di sekitar madrasah atau di sekitar sekolah. Maka dari itu saya memutuskan menggunakan balok kayu. Yang kedua, saya lebih menguasai teknik pembuatan rangka balok kayu ketimbang baja ringan. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 17.50, itu menandakan kita harus istirahat. Hari selanjutnya saya sudah menyelesaikan rangka, jadi tinggal pemasangan kalsibornya. Pemasangan kalsibor ini harus dilakukan dengan cara hati-hati, karena salah sedikit kalsibor bisa patah ataupun bisa pecah. Dan pemasangannya juga harus teliti, karena salah sedikit pemasangan selanjutnya kalsibor tidak akan mendapatkan sudut kayu yang telah kita buatkan rangka. Oleh karena itu ketelitian, kecermatan sangat dibutuhkan di sini. Melalui proses yang panjang, saya sudah memasang beberapa kalsibor. Jadi kalsibor yang saya pasang ini adalah kalsibor terakhir dari barisan paling bawah, karena bagian atasnya akan kami tambahkan lagi 100 cm. Setelah pengukuran yang cermat, ternyata memasang kalsibor tidak seindah yang kita bayangkan. Yang dibayangkan mudah, pas dikerjakan tahu-taunya susah. Begitulah hidup. Yang dibayangkan bersanding dengannya, ternyata dia bersanding dengan orang lain. Dulu berjanji hidup semati, dianya hidup, kitanya yang mati. Begitulah kalau terlalu menggantungkan harapan kepada makhluk. Kok bahas cinta? Setelah memperhatikan dengan cermat, ternyata kalsibor ini harus dikurangi 2 cm. Oleh karena itu saya dan santri saya menurunkan kalsibor ini untuk dikurangi 2 cm. Setelah diangkat keluar, saya memperhatikan sisi tembok. Ternyata tembok ini tidak rata. Akhirnya harus ada bagian kalsibor yang dihilangkan sekitar 2 cm dan harus ada yang dipertahankan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Mendapatkan hasil yang maksimal tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus ada usaha yang ekstra, harus ada yang dikorbankan, yaitu tenaga, pikiran, kesabaran, dan masih banyak lagi. Setelah beberapa pengukuran, saya sudah memutuskan untuk memotong sisi bagian atas dan sisi bagian bawah, karena temboknya itu yang menonjol bagian bawah dan bagian atas. Oleh karena itu bagian atas dan bagian bawah harus dikurangi. Begitulah dunia pertukangan, yang kurang ditambah, yang kelebihan dikurangi. Singkat cerita, inilah hasil ruang guru dan ini dia hasil perpustakaan.
Semoga dengan menonton video ini, penonton budiman dapat memetik pelajaran yang berharga ketika ingin merenovasi rumah. Oleh karena itu, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di next video.